Oleh karena itu kita menjadi asuhan ini harus cerdas. Kita didik anak-anak kita, mahasiswa kita menjadi orang-orang jangan hanya bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak cerdas untuk mempelajari dengan baik manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu. Begitu ya. Kita jangan takut perbedaan, karena kita berbicara perbedaan itu karena memang beda. Bukan berarti harus kita menyamakan sesuatu yang berbeda. Kita jangan merasa tabu untuk berbeda. Kalau sudah sama nggak perlu dibahas. Sudah sama. Justru karena berbeda itu kita bahas supaya orang tahu ini hijau, ini merah, ini kuning, ini putih, ini hitam, ini putih. Tujuannya kita membahas perbedaan itu bukan apa-apa, supaya menjadi terang benerang jelas perbedaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala. Shallian wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Al-Maliki TV, kaifa halukum? Aidukum sa'id. Aid mubarak. Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama kami di Al-Maliki TV dalam program yang istimewa, program yang luar biasa, dan ini program unggulan dari Al-Maliki TV, yakni program podcast santri. Pemirsa Al-Maliki TV, seperti biasa di setiap program podcast santri kita menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi bagi kaum santri dalam banyak hazanah, tentunya hazanah keilmuan, kemudian hazanah intelektual, dan banyak hazanah-hazanah yang lain, sehingga program ini akan benar-benar memberi kontribusi kepada kaum santri di dalam membangun narasi, membangun informasi yang bermanfaat. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Maliki TV, pada program podcast santri hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena di sebuah buku, tokoh kita hari ini disebut dengan ulama 3 dunia. Jadi mungkin para pemirsa membayangkan yang dimaksud 3 dunia itu apa? Jangan-jangan dunia lain. Jadi para pemirsa, ini ada buku terkait tentang profil beliau, Santri 3 Dunia. Kenapa dinamakan 3 Dunia? Karena beliau di samping seorang santri atau seorang ulama dai yang konsen di dalam dakwah, beliau juga seorang akademisi, dosen, guru besar, dan sekaligus pernah jadi rektor. Kemudian juga beliau ternyata seorang jurnalis. Beliau seorang jurnalis. Jadi ada 3 talent yang beliau miliki dan ada pada diri beliau. Dan istimewanya beliau hari ini hadir menyapa para pemirsa Al-Maliki TV dalam podcast santri. Siapa beliau? Tidak asing lagi, beliau adalah Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun SHMA. Beliau ini, para pemirsa, beliau ini adalah seorang guru besar di bidang ilmu agama. Kemudian juga sudah lama menjadi pemateri keaswajaan di pondok pesantren yang sudah terkenal di Indonesia, Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian juga jadi dosen Mahat Ali, dan sampai hari ini menjadi dosen di University di Al-Ibrahimi Situbondo yang dirintis oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Juga beliau adalah pembina sekaligus dosen istimewa sekaligus pembina di Institut Said Muhammad Alwi Al-Maliki Koncer Bondowoso. Pemirsa Al-Maliki TV, senyampang beliau hadir di tengah-tengah kita, seorang ulama 3 dunia atau santri 3 dunia. Kita merasa sayang kalau tidak banyak menimba ilmu dari beliau.
Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kaifahalukum Habib? Alhamdulillah khair. Wa kaifa antum ya? Asbira wa khair alhamdulillah. Faruq. Masya Allah. Alhamdulillah Habib, marhaban fi Bondowoso. Jadi Habib ini kalau ke Bondowoso semi-semi pulang kampung Habib. Iya. Pernah dibesarkan di sini. Oh, dibesarkan di Bondowoso. Ya, dibesarkan. Jadi Habib ini ternyata dibesarkan di Bondowoso. Tidak menyangka bahwa Bondowoso bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti beliau. Habib ini kok bisa santri 3 dunia ini, betul ya? Habib pernah jadi wartawan ya, jurnalis? Betul. Tadi itu saya ralat bukan luar biasa tapi biasa di luar. Yang kedua, karena sering biasa di luar akhirnya luar biasa. Judul buku oleh teman-teman dari PP Sidogiri itu sebetulnya menggambarkan bahwa dunia yang saya geluti itu 3 dunia yang berbeda. Jadi 3 dunia. Ya, dunia dengan tanda petik itu artinya bidang. Oh, bidang ya, bukan dunia lain, dunia alam lain, bukan. Jadi dunia itu kan artinya dunia jurnalistik, dunia kendosenan, dunia akademisi, dunia dakwah kan ada. Talent juga beda maksudnya talent ya. Itu sebetulnya saya memulai dari jurnalis ya. Oh, jurnalis di awal di awal dunianya. Dunia pertamanya jurnalis apa? Jurnalis, menulis ya. Jadi Jadi bakat menulis itu sudah tumbuh pada saat sekolah mulai kelas 1 lepas sanawiyah. lepas sanawiyah. Iya. Jadi baru saya menyadari menemukan bakat saya sebagai penulis pada saat itu. Kemudian di agama yang paling senang itu saya mendalami persoalan-persoalan akidah, karena akidah ini kan fondasi keimanan. Pondasi. Itu aja. Kemudian dosen itu sebetulnya panggilan aja ya. Jadi dunia jurnalistik itu sebetulnya suatu lompatan yang mudah orang, karena setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menulis sebagai jurnalis, mesti keinginannya itu banyak ya. Ya, ini kenapa bisa jadi dosen, ini jadi dosen juga ya. Ingin berbagi ilmu ya, ingin mencari pengalaman gitu. Itu padahal biasanya Habib kalau jurnalis itu sulit Habib masuk dunia akademis dengan iklim akademik yang begitu ribet itu. Jurnalis biasanya sulit. Kok Habib bisa masuk ini ke dunia lain ini? Saya bisa masuk dari awal, jadi bukan tiba-tiba. Jadi ketika tahun-tahun itu agak suram dunia jurnalisme cetak ya, saya mulai sudah ditawari teman mengajar di Malang di Unisma. Oh, Unisma. Ternyata Habib ini dosen Unisma juga. Ya, salam. Di FKIP yang jurusan bahasa. Jurusan bahasa. Kemudian ada juga ekstrakurikulernya itu jurnalistik. Jadi saya sempat membangun laboratorium jurnalistik di sana. Tapi kok bisa sampai guru besar loh, jarang. Saya rasa di Indonesia ini mungkin bisa dihitung jari mantan wartawan atau wartawan yang sampai guru besar. Ya mungkin itu sesuatu yang terpisah. Jadi tidak ada hubungannya dengan jurnalisme. Itu merupakan jenjang karir yang ada di akademisi sebagai akademis. Jadi memang pertama itu sebagai asisten mengajar dulu ya. Oh iya. Asisten dosen. Oh diawali dari asisten. Jadi mulai dari bawah mulai dari bawah sampai pada lektor kepala. Kalau sudah lektor kepala, kemudian sekolah lagi untuk mengambil S3, itu in passing istilahnya. In passing itu mudah untuk mendapatkan itu. Tentunya harus didukung dengan pengumpulan kum yang memenuhi syarat. Kum yang dimiliki itu adalah 850. Saya sudah melampaui itu. Melampaui ya? Iya, karena didukung oleh banyak karya di jurnal ya, tulis di jurnal, karena buku-buku dan lain sebagainya. Tentunya buku-buku yang memiliki ISBN itu yang ada nilai. Kemudian mendukung Habib ya untuk menjadi guru besar. Lalu kemudian dunia ketiga ini Habib, dunia da'i. Ini gimana ini? Ya, dunia dakwah itu panggilan, karena sebagai jurnalis yang tujuannya sama dengan da'i, yaitu menyampaikan kebenaran ya. Bedanya kalau jurnalis itu menyampaikan kebenaran-kebenaran faktual ya. Kalau da'i itu kan menyampaikan kebenaran-kebenaran ilahi dan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya sama saja metodenya, ya hanya saja kontennya yang berbeda. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau jurnalis itu menyampaikan kebenaran-kebenaran faktual yang terjadi peristiwa. Ini adalah kebenaran-kebenaran ilahi yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi.
sama-sama membawa nilai kebenaran. Sama-sama membawa nilai kebenaran, kejujuran, ya. Karena sebetulnya misinya sama gitu. Ya, ini hanya saja jurnalisme itu lebih pada menekankan pada nilai-nilai universal. Sehingga ini adalah nilai-nilai moral religius. Ada bedanya. Iya. Dan memang lebih efektif kalau yang jadi dai itu yang mengerti jurnalistik. Oh gitu. Sehingga pesan-pesannya itu efektif. Atau juga untuk menyaring informasi. Dia mengerti tahu apa yang harus disampaikan itu yang aktual. Ya. Betul. Jurnalis biar segar ya. Aktual yang bisa dicerna oleh masyarakat. Dan biar segar juga informasi. Jadi seharusnya saya kira para dai itu harus belajar jurnalistik. Dan itu tepat diajarkan di Al-Maliki ini. Di semua ini kan ada jurnalistik, ada kepenulisan apa. Itu mendorong, saya kira penting ini untuk mendorong mahasiswa kita itu bisa bukan saja menulis tapi bisa menyampaikan pesan-pesan itu dalam dakwah sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Oh gitu, Masya Allah. Kaidah komunikasi. Dan itu mungkin yang Habib bawa di beberapa lembaga atau perguruan tinggi, bahwa seorang dai, seorang mahasiswa juga harus punya bekal nilai kemampuan jurnalis untuk mengasah. Sering saya sampaikan di beberapa kampus. Setiap kali saya mengajar selalu menyampaikan itu bekal kepada para santri dan mahasiswa. Juga saya dorong mereka itu belajar tentang teori. Oh gitu. Iya. Termasuk di Al-Maliki, Sidogiri, dan di tadi yang disebutkan Ustaz Ibrahimi Dalwa juga. Saya berobsesi santri itu harus bisa menulis. Betul. Harus bisa menulis dan harus bisa mengerti dan memahami ilmu komunikasi. Iya. Karena cara menyampaikan pesan agama itu, kalau mengerti tentang ilmu komunikasi lebih efektif sampainya pesan. Berarti kesimpulannya Habib, 3 dunia yang disematkan kepada Habib ini sesuatu yang sinergi sebetulnya, Habib. Antara berkait berkelindas antara jurnalis, kemudian akademisi, kemudian dai. Masya Allah, kita baru terbuka ini kenapa disebut dengan santri 3 dunia. Dan yang perlu kita lebih ingin tahu lagi ini Habib, Habib ini di beberapa tempat seperti di Pondok Sidogiri, kemudian di pesantren-pesantren ini konsen ya di bidang aswaja ini. Ini gimana Habib? Apa Habib ini menemukan keresahan akademik atau fakta-fakta ketika jadi jurnalis sehingga aswaja harus diperjuangkan khususnya di pesantren-pesantren? Itu gimana? Saya merasa terpanggil aja karena pendidikan keimanan, pendidikan akidah dan keimanan dalam lingkungan kita Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan ya karena apa? Karena banyak para guru kita itu tidak menyentuh persoalan-persoalan yang esensial yang perlu diajarkan dalam pendidikan akidah itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga jangan salahkan kemudian menghadapi kelemahan di dalam akidah ini banyak al-mafahim, al-haddamah. Saya boleh pindah Abu ya Muhammad bin Alwi al-Maliki itu menyerang kita. Iya, karena para remaja kita, pemuda kita, santri mahasiswa kita tidak mengerti hakikat daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Satu contoh, Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya dipahami secara apa adanya saja, tidak didalami bahwa hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Bahkan ada ketika saya mengajar itu ada yang mempertanyakan mengapa Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya menyebutkan sunnah, Qur'annya di mana? Ini kan berarti Qur'annya ditaruh di mana? Ya, otomatis Rasulullah itu adalah gambaran dari Al-Qur'an yang berjalan. Ya, jadi tidak perlu disebutkan, adalah implementasi dalam Al-Qur'an itu sudah diamalkan oleh Rasulullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat untuk menggambarkan bagaimana perilaku Rasulullah, artinya karakter Rasulullah itu dengan spontan dan singkat, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu perilakunya ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an dengan bahasa lain Al-Qur'an berjalan. Al-Qur'an berjalan. Ya, jadi as-sunnah itu sebetulnya implementasi dari Al-Qur'an yang diamalkan. Baik, Habib. Habib itu kan orang-orang yang kiai-kiai, ulama-ulama, habaib yang memperjuangkan aswaja itu kan sudah banyak, Habib. Barangkali Habib dengan background 3 dunia tadi, seorang jurnalis, kemudian akademisi, dai, metode apa yang efektif menurut Habib untuk menyampaikan nilai-nilai aswaja, ajaran aswaja ini kepada seperti yang saya katakan tadi, pendekatannya adalah pendekatan hakikatnya. Kita jelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini ada
Di zaman Rasulullah itu sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tarifnya itu para ulama mengatakan bahwa apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang teguh berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjalankan, mengamalkan secara konsisten dan konsekuen apa yang ada di pesan-pesan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, mengapa Rasulullah mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dib, dididik oleh Allah dengan Al-Quran. Itu bekalnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah itu jangan diartikan bahwa ketika saat dideklarasikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari saja, tapi justru Ahlussunnah wal Jamaah itu ada pada saat zamannya Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat menjalankan langsung sunnah Rasulullah SAW itu dalam satu kelompok jamaah yang solid. Makanya dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti bisa kita lihat secara transformatif perjalanannya bagaimana tiba-tiba Ahlussunnah wal Jamaah itu mengalami perpecahan-perpecahan. Ada munculnya firqah satu dengan yang lain dulu. Itu mungkin Habib sampaikan dengan kapasitas Habib sebagai akademisi juga, jadi dengan penelitian, dengan atau gimana Habib, sehingga menjadi menarik dan orang-orang menahbiskan Habib ini tokoh aswaja, profesor, doktor bidang aswaja. Sebetulnya tidak perlu penelitian karena banyak referensi ulama-ulama terdahulu yang sudah ada. Yang sudah ada itu aja kita reaktualisasi supaya orang itu paham, karena teknis penyampaian ulama-ulama terdahulu itu belum tentu nyambung dengan masyarakat masa kini, kondisi hari ini, situasi dan kondisi hari ini. Bagaimana mengaktualisasi kembali persoalan-persoalan yang pernah ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu, itu pendekatan yang segera cukup efektif untuk anak-anak didik kita. Masya Allah. Para santri, para mahasiswa kita. Habib, kalau bagi Habib selama ini ketika mempertahankan atau menjadi seorang sentral penyampai nilai-nilai aswaja, apa yang paling menantang Habib? Yang paling menantang aswaja khususnya di Indonesia atau di dunia itu, ini aliran apa atau gerakan apa yang paling menantang Habib, yang harus kita ekstra hati-hati? Banyak tantangannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mainstream ajaran yang diajarkan sejak zaman Nabi, yang diajarkan sejak itu, itu tantangannya banyak. Kita lihat dalam perjalanan sejarah pada saat wafat Nabi besar Muhammad SAW, itu sudah mulai banyak spekulasi-spekulasi, dan spekulasi-spekulasi itu sampai sekarang juga dipercaya orang. Misalnya Nabi Muhammad mengapa tidak dimakamkan segera waktu pasca kewafatan beliau. Itu kemudian dispekulasikan bahwa itu sahabat berebutan. Ini kan spekulasi, berebut kekuasaan. Padahal tidak begitu hakikatnya. Hakikatnya bahwa para sahabat itu lagi bingung. Kan kita satu episode dengar peristiwa Sayyidina Umar marah, mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, Muhammad meninggal, akan saya penggal. Iya. Ini. Itu panik. Jadi dia tidak menyangka bahwa Rasulullah itu wafat secepat itu. Tapi urusan agama sudah selesai. Al-Quran sudah dikodifikasikan melalui Utsman bin Affan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikum al-Islam Madinah. Tapi sahabat belum siap menghadapi kewafatan. Itu. Sehingga bingung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bingung Rasulullah ini dimakamkan di mana? Oh gitu. Iya, sahabat dari Ansar mengatakan jangan coba-coba Rasulullah dibawa keluar dari Madinah. Rasulullah sudah bertekad, sudah hijrah, dan ini adalah la hijrah ba'dal fatah. Ya. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Ini sudah tempat tinggal Rasulullah, dimakamkan di sini aja. Orang-orang muhajirun mengatakan Rasulullah lahir di Mekah. Asyirah merasa punya hak juga. Punya hak juga. Kemudian lahir di Mekah. Di sana ada Ka'bah. Kiblat sudah dipindah ke sana dari Baitul Maqdis. Iya. Kita harus bawa ke sana Rasulullah. Dan ketiga, tidak ada tempat yang lebih afdal, lebih kecuali Ka'bah, kecuali Mekah. Alasan muhajirun. Ada lagi alasan yang netral. Iya. Yang netral itu yang di antara keduanya. Ini aja, Anbiya
Bani Israel itu banyak dimakamkan di Baitul Maqdis. Kalau begitu Rasulullah itu ada ke Baitul Maqdis. Ini sempat muncul begitu Habib ya. Muncul begitu. Jadi ini pendapat berkisar sehingga jasad mulia Rasulullah itu sempat 2 hari 3 malam tidak dimakamkan. Jasad Rasulullah tetap harum, bukan jasad manusia biasa. Ada bashar lakal bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya terus ini berputar ini pendapat ini, tidak ada ujungnya, tidak ada keputusannya. Kecuali satu, ada beberapa sahabat mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami sekelompok orang-orang para nabi yang apabila meninggal jangan dibawa kemana-mana, makamkan di tempat di mana dia meninggal. Itu disampaikan oleh Abu Bakar sebagai tokoh tua yang tersisa waktu itu. Tokoh tua itu disampaikan, dikumpulkan semua sahabat, dikumpulkan, katanya sahabat mengatakan bahwa ini ada yang mendengar kesaksiannya beberapa orang bahwa Rasulullah pernah mengatakan begitu. Akhirnya ini yang dipilih dan disetujui, disepakati semua, termasuk Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya di Makkah, bukan hanya dimakamkan di Madinah, tapi tempat di mana, ya di kamarnya ini, kamarnya beliau dengan Aisyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi pendapat-pendapat ini latar belakangnya tidak dibawa sehingga orang berspekulasi. Ada dibilang lama sampai dimakamkan itu karena rebutan menjadi khalifah. Itu spekulasi-spekulasi yang saya kira secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya seandainya spekulasi atau narasi itu muncul kembali, itu pengulangan Bib ya, pengulangan. Iya, tentu. Pengulangan lagu lama gitu. Pengulangan lagu lama untuk kepentingan kelompok. Untuk penguatan kelompok, dia bisa memoles peristiwa-peristiwa yang sebetulnya peristiwa itu ada tapi dibelokkan sedemikian rupa. Dan yang semacam itu masih hadir hari ini Bib ya, dan menjadi tantangan Aswaja. Oleh karena itu kita menjadi Aswaja ini harus cerdas. Kita didik anak-anak kita, mahasiswa kita menjadi orang-orang jangan hanya bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak cerdas untuk mempelajari dengan baik manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kita jangan takut perbedaan, karena kita berbicara perbedaan itu karena memang beda. Bukan harus kita menyamakan sesuatu yang berbeda. Kita jangan merasa tabu untuk berbeda. Kalau sudah sama nggak perlu dibahas. Sudah sama. Justru karena berbeda itu kita bahas supaya orang tahu ini hijau, ini merah, ini kuning, ini putih, ini hitam, ini putih. Tujuannya kita membahas perbedaan itu bukan apa-apa, supaya menjadi terang benderang jelas perbedaan itu. Dan itu tidak tabu, kita diskusi ya Pak. Coba lihat dalam tradisi kita Ahlussunnah Jamaah dalam Bahthul Masail, kan itu semua harus seru biasanya. Seru sekali, semua harus berbicara itu. Kan itu berbeda semua itu kan. Kalau sama satu pendapat itu apa Bahthul Masail. Jadi saya jadi teringat Habib, ada pepatah Arab itu, al-ikhtilafu rahmah wal ittihadu zahman. Betul. Jadi untuk menggambarkan betapa perbedaan itu, warna itu penting. Al-furqatu adab. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Masya Allah. Habib, tantangan itu Habib ya, yang paling nyata, yang terasa oleh Habib ya. Kalau ini Habib, gimana Aswaja ini bisa bertahan sampai hari ini, dan upaya kita ini Beb ya, karena kita melihat Al-Fakir sendiri melihat banyak ideologi dunia itu yang mulai runtuh Habib. Ideologi Syuyu'i ini runtuh. Aswaja ini kok sampai bertahan sampai hari ini, dan bagaimana bisa bertahan terus ini Habib? Ya memang sejak lama harus diakui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah mayoritas mutlak tunggal di dunia ini. Jadi di dalam payung 4 madhab itu ya Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas. Sementara di antara mayoritas itu tentu sebagai sunnatullah ada minoritas-minoritas yang menyempal itu, seperti itu ada. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dahulu pun ada. Tapi bagaimana sekarang upaya kita untuk membentengi anak-anak didik kita itu dengan pendidikan akidah yang baik dan benar ya. Itu yang paling penting, yang paling pokok sekarang. Kita jangan, sekali lagi, kita jangan tabu membicarakan perbedaannya. Beda loh, ini dengan X, ini dengan X dengan kemarin beda. Supaya anak-anak itu tahu, tidak meraba-raba. Ketika dia meraba-raba,
anak-anak kita yang masih kosong seperti gelas kosong, siapa yang mengisi gelas itu yang pertama dianggap itu yang paling jernih. Minuman yang terbaik. Oh gitu. Ya. Jadi gelas itu sebelum diisi orang lain, ya jangan salahkan ya orang lain yang mengisi anak-anak didik kita. Jadi pentingkan akidah dulu sebelum ukhuwah. Ya, saya sering mendengar Habib itu al-madah apa at-tariqatu ahammu minal madah. Iya. Kalau torikoh yang pas untuk menyampaikan aswaja kepada generasi muda lah paling tidak untuk aset kita ini, aset tunas aswaja ini. At-tariqah fil yaum fi hadzal yaum. Iya, gimana? Iya, torikohnya adalah pendekatan yang komprehensif ya. Artinya dari segi kesejarahan kita harus pelajarkan kepada anak-anak kita, dari segi perbandingan ya. Jadi banyak manfaatnya perbandingan mazhab itu untuk anak-anak kita mencerdaskan biar tahu perbedaan dari situ. Apakah ini perbedaan usul, apakah ini perbedaan pada dinding-dinding furuknya saja. Nah, ini perlu tahu. Nah, kalau tidak punya pengalaman dan pengetahuan tentang ini, menganggap hitam putih anak-anak itu. Oh yang benar ini yang salah itu. Tapi ketika diajarkan kepada mereka bahwa ini ada juga begitu. Juga ilmu usul tentang adillah misalnya harus kita jelaskan mana yang qot'i, mana yang dhanni. Sehingga tidak menganggap semua dalil dari para al-mafahim al-haddam itu yang qot'iyat semua. Gitu Habib ya. Ada yang dhanniyat semua. Nah, persoalan-persoalan seperti inilah yang kita harus bisa sampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak merasa hitam putih gitu. Di dalam memaknai. Sekarang suksesnya al-mafahim al-haddama, paham-paham yang disruptif itu karena menganggap ini yang benar, ini yang salah. Coba ini karena begini. Nah, kalau Rafidhah mengatakan ini yang ahlul bait, seolah-olah yang sahabat itu batil semua. Yang ahlul bait ini, padahal ahlul bait itu apa? Takrifnya juga kabur juga. Luas dia takrif. Luas juga takrifnya apa itu ahlul bait? Apa itu ali? Al di dalam Al-Quran itu ada 99 kata al. Semua berarti pengikut. Kebetulan itu. Dikuat dengan hadis-hadis Nabi yang populer termasuk At-Tirmidzi mengatakan kullu taqiyin al-Muhammad. Kullu taqiyin al-Muhammad. Oh, setiap orang bertakwa adalah pengikut Nabi Muhammad. Masuk al ya. Masya Allah. Jadi tidak bisa dipersempit kata al seperti pemahaman kelompok sebelah itu Habib ya. Seperti juga ahlul bait. Ahlul bait itu rumah tangga, baitnya jangan dihilangkan. Bukan berarti keluarga, tapi rumah tangga Rasulullah. Di dalam struktur rumah tangga itu pasti ada ibu, ada bapak, ada anak, ada menantu, ada cucu. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk juz'un la yatajazza, suatu kesatuan. Wahdatun la yatajazza. La tatajazza. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah. Nah, kecenderungannya al-mafahim al-haddamah memilah-milah ini. Memilah-milah ini sehingga seolah-olah ini dikotomi yang harus menjadi stigma sejarah. Ya, ini yang sekarang dimainkan oleh lawan-lawan Ahlussunnah wal Jamaah untuk melemahkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh para ulama kita dari abad ke abad. Masya Allah Habib. Ini yang mungkin yang terakhir Habib. Ya, jadi terkait aswaja dan negara Habib. Jadi kalau kita melihat itu sepertinya ideologi yang lain itu kan punya representasi negara Habib. Jadi kelompok A punya negara A, baik yang ideologi Islam atau di luar. Ini aswaja kok tidak punya negara, ini gimana Habib? Begini, negara memang tidak termasuk apa yang disebut-sebut sebagai sesuatu yang penting bagi aswaja. Pokoknya suatu negara itu tidak melawan hukum-hukum Allah, itu kita bisa bertoleransi di situ aswaja di situ. Tidak ada tuntutan apa. Salah satu ciri daripada karakter Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah wasati. Saya menggunakan istilah wasati, tidak moderat, karena moderat itu bukan istilah kita, ini istilah Barat. Nanti kalau moderat akhirnya sinkretisme. Semua masuk campur adu agama. Kalau wasati artinya sikap jalan tengah. Sikap toleransi, tasamuh ya. Tasamuh itu kan wazannya tafaul saling. Jadi nggak bisa, orang yang nggak bisa toleransi sama kita tidak terjadi toleransi. Tidak akan pernah terjadi toleransi. Nah, maka sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk mayoritas NU yang sekarang merupakan representasi dari Ahlussunnah wal Jamaah di negara kita ini, wasati.
Jadi istilahnya wasatiyah bukan moderat. Saya termasuk orang yang tidak begitu sepakat menggunakan, karena moderat itu bukan istilah kita, istilah liberal. Gitu kita adopsi. Jadi yang lebih pas menurut aku wasati. Ada dalilnya dalam Quran, umat dan wasat. Umat maksud umat yang jalan tengah. Tidak ekstrim menafikan yang lain. Kita toleransi lakum dinukum wal yadi antar agama. Lana amaluna wa lakum amalukum. Di antara kita. Masya Allah. Internal kita lana amaluna wa lakum amalukum. Eksternal kita lakum dinukum wal yadi. Selesai. Soalan ini sudah ada solusi masing-masing bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kadang-kadang pikiran-pikiran liberal itu ingin destruktif, merusak ini, mendekonstruksi apa yang menjadi patokan-patokan dari Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, ini yang harus kita luruskan. Anak-anak kita jangan sampai terpengaruh. Asatidz kita, para guru, para masyayikh harus menjelaskan duduk perkaranya ini dan memberikan pendidikan akidah dan keimanan yang benar dan baik serta efektif melalui satu metodologi sesuai tadi yang disebutkan at-thariqatu aham minal maddah. Ya, al-maddah muhimmah. Maddah itu penting, tapi at-thariqahnya aham minal maddah. Karena bagaimana kita menyampaikan secara efektif itu. Kadang-kadang banyak guru itu menguasai materi. Bidang materi cukup banyak. Tapi cara penyampaiannya enggak kaku, akhirnya nyambung. Kaku enggak nyambung. Gagal. Nah, itulah karena itu perlu ada reaktualisasi lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di lembaga-lembaga pendidikan kita, termasuk di Al-Maliki ini sudah berjalan dengan baik. Masya Allah. Artinya kembali ke pertanyaan tadi, aswaja ini nyaman, tidak harus ada tuntutan membentuk negara dan selalu nyaman dalam kondisi apapun. Patokannya bahwa negara itu selama tidak bertentangan dengan agama yang kita dukung. Didukung ya. Karena negara itu kan tidak masuk dalam apa yang mau kita bawa ke akhirat. Negara itu berkewajiban memfasilitasi rakyatnya untuk beragama dengan baik. Fasilitas saja. Jadi negara itu sebetulnya fasilitator. Jadi fasilitatornya siapapun, yang penting bisa menyediakan dan tidak menghalangi iklim keberagamaan kita. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti paham-paham yang bermimpi ingin menghidupkan lagi negara Islam. Ternyata negara-negara Islam atas nama apapun ya, apakah atas nama khilafah sudah runtuh, khilafah Utsmaniyah, dan juga yang diimpikan oleh Iran sekarang itu negara berdasarkan ajaran Syiah, juga itu saya kira ilusi saja dan tidak akan terwujud di tengah-tengah pluralitas bangsa, di mana batas-batas negara ini sekarang sudah hampir tipis antara negara satu dan negara lain. Itu yang disebut sebagai isu globalisasi. Saya kira itu. Masya Allah, jazakumullah Habib. Ini sebetulnya banyak Habib yang ingin kita sharing dengan Habib. Masya Allah. Pemirsa Al-Maliki TV, terkhusus program podcast Santri, kita sampaikan bahwa beliau yang baru saja kita ajak wawancara adalah Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun SHMA. Ini profilnya ada di buku Santri 3 Dunia ini. Ini diterbitkan oleh pesantren Sidogiri Habibnya, tempat beliau berkhidmah menyampaikan keaswajaan selama hampir mungkin lebih dari 2 dasawarsa. Cukup lama beliau berkhidmah di Sidogiri untuk menyampaikan tentang keaswajaan. Bukan hanya menyampaikan beliau, tetapi juga mengkader santri-santri Sidogiri, sehingga jika hari ini para pemirsa melihat banyak singa-singa aswaja dari Sidogiri, tidak lepas dari tangan dingin beliau, Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun. Dan sepengetahuan saya, setiap lembaga yang disentuh oleh beliau, pasti di situ akan muncul monumen-monumen keilmuan. Seperti di pesantren Al-Maliki, ketika beliau mulai menyentuh ke ranah akademik, akhirnya muncullah institusi atau monumen keilmuan, yakni yang hari ini menjadi Institut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jazakumullah khairan Habib. Dan jangan bosan-bosan Habib, nanti kita ajak sharing-sharing lagi. Siap, untuk menyampaikan kepada pemirsa Al-Maliki TV, sehingga kita bisa banyak beristifadah, banyak mengambil manfaat. Demikian podcast santri hari ini dari Al-Maliki TV, dan semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.